Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Gimana kabar kalian semua nih? Waduh, udah lama banget aku nggak bikin video panjang tentang keuangan lagi karena memang lagi bener-bener sibuk banget. Dan di kesempatan ini sih mumpung ada waktu dan ada niat, jadi aku mau buatin video buat kalian supaya kita nggak melupakan untuk selalu memperbaiki keuangan kita. So di video ini yang bakal aku bahas kira-kira mana yang penting sih, yaitu menabung atau membayar utang terlebih dahulu. So teman-teman, daripada bingung, yuk tonton video aku sampai habis ya. Kalau udah ngomongin utang, ngomongin menabung, dua-duanya adalah hal yang sama pentingnya deh ya kan teman-teman. Tapi kita harus bisa memprioritaskan salah satu. Kalau kita pikir secara kasar tanpa kita pilah-pilah, pasti orang kepengennya bayar utang dulu, lunasin utang dulu supaya bisa tidur dengan nyaman, biar bisa makan dengan enak ya kan. Tapi nggak melulu loh, melunasi utang terlebih dahulu itu jadi pilihan utama. Bisa juga menabung bisa jadi pilihan yang pertama kita kerjakan, tapi dengan beberapa pertimbangan. Bukan asal main, udah nabung aja dulu, punya uang bayar utangnya nanti-nanti. Atau punya uang, udah bayar utang dulu, nabungnya nanti-nanti. Enggak, tapi ada beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan itu, coba deh kita cari pengertiannya dulu nih. Supaya lebih enak buat kita nantinya membuat pertimbangan dan memilah-milah mana yang lebih penting ya kan. Nah, di pengertian yang pertama di sini ada menabung. Apa sih pengertian dari menabung? Menurut aku pribadi, menabung itu adalah kita menyisihkan sejumlah uang dari pendapatan kita setiap bulan. Kita sisihkan, fungsinya untuk kita jadikan dana darurat atau kita jadikan dana tabungan, dan itu untuk kepentingan pribadi kita. Kok kepentingan? Kepentingan ya teman-teman. Kadang kalau ngomong suka belibet gitu ya kan. Nah jadi kalau menabung itu berkaitan dengan untuk kepentingan kita pribadi di masa yang akan datang ya kan. Jadi makanya dia berkaitan dengan dana darurat jadinya. Nah terus untuk yang kedua, membayar utang. Membayar utang pada intinya bagi aku pribadi, arti dari membayar utang adalah kita menyerahkan sejumlah uang atau kita mengembalikan sejumlah uang yang telah kita pinjam kepada pihak lain atau kepada orang lain. Boleh dari individu atau misalkan pihak perbankan atau kantor apa, leasing biasanya, atau kalau sekarang malah ada yang pakai pinjol ya kan. Amit-amit tapi ya jangan sampai kita terlilit sama pinjol. Apalagi kalau pinjol-pinjol yang non ilegal, pinjol-pinjol yang ilegal maksud aku, itu yang menyiksa banget bunganya. Jadi kalau bisa dihindari. Nah, kalau untuk membayar utang berkaitannya adalah dengan kita mengembalikan haknya orang lain, dan itu juga menjadi kewajiban kita ya kan. Jadi pada intinya sih sebenarnya kalau dari segi pengertian terlihat seperti utang yang memang harusnya kita dahulukan ketika kita punya uang. Tapi di sini aku coba jabarkan dengan beberapa pertimbangan. Bukan maksudnya aku untuk menyuruh teman-teman tidak membayar hutang, tapi aku memberikan pertimbangan-pertimbangan kalau memang ada hutang yang memang bisa tidak kita bayarkan terlebih dahulu. Karena kan aku yakin deh, semua orang itu pasti pengennya kalau punya uang, dia itu pengen ngebayarin hutang-hutangnya semua. Tapi mungkin juga bagi sebagian orang dia punya kepentingan yang lain yang jauh lebih tidak bisa dia tinggalkan daripada si hutangnya itu. Jadi bisa juga tuh kita pilah-pilah lagi ya kan. Apalagi kalau memang buat teman-teman yang belum keuangannya belum stabil, belum punya tabungan kayak gitu, makanya penting banget disimak videonya. Jadi untuk pertimbangan yang pertama, apakah kalian ini membayar utang bisa lebih penting jika yang pertama yaitu jika beban bunga atau beban dari hutang kalian itu akan bertambah besar
jika tidak kalian bayar hutangnya atau tidak kalian cicil setiap bulan. Entah kalian pinjam dalam bentuk cicilan per bulan, apalagi kalau kalian pinjam dengan rentenir. Amit-amit nih, rentenir itu kalau di zaman sekarang rentenir modern itu ya pinjol yang aku bilang tadi. Nah, kalau kalian tidak segera bayar hutang kalian itu, maka bunganya akan semakin membengkak, bahkan kalian akan bisa terjerat dalam lubang setan atau lingkaran setan maksud aku. Jadi kalian bakal kepusingan sendiri buat ngebayarin denda-dendanya aja atau bunga-bunganya aja. Pokoknya nggak selesai-selesai. Makanya kalau memang punya bunga atau denda yang sangat tinggi buat hutang kalian, kalian utamakanlah untuk bayar hutang itu, teman-teman. Terus yang kedua adalah jika jumlah utang kalian itu sudah melebihi dari 30% penghasilanmu, maka kamu harus segera melakukan pelunasannya atau melakukan cicilan pembayarannya setiap bulan supaya beban hutang kalian itu bisa segera selesai, jadi penghasilan kalian bisa stabil kembali. Karena aku bisa pastikan kalau kita punya hutang melebihi dari 30% penghasilan, maka keuangan kalian itu sangat tidak stabil, morat-marit, kalian akan kepusingan sendiri buat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian yang lainnya, teman-teman. Dan yang ketiga adalah jika memang hutang kalian itu udah memasuki masa jatuh tempo. Kalau memang udah mau utang itu memasuki masa jatuh tempo, mau tidak mau kalian harus bayar. Entah kalian berhutang di leasing, entah kalian berhutang di bank, ataupun kalian berhutang ke teman yang tanpa bunga. Jika memang kalian udah masuk di waktu yang kalian janjikan untuk bayarkan, kalian harus segera bayarkan. Gak boleh kalian tunda-tunda, apalagi kalian hilang kabar. Wah, itu bisa memutus tali silaturahmi kalian sama teman kalian itu kalau kalian gak bayar hutangnya. Jadi alangkah baiknya kalau memang udah memasuki waktu jatuh tempo, bayar utangnya. Apalagi kalau memang lanjut, pertimbangan yang terakhir yaitu adalah kalau memang kalian sudah punya dana darurat atau dana tabungan. Nah, kalau memang kalian udah punya itu, wah itu nggak masalah banget kalian bayarkan hutang kalian. Karena istilahnya kalian punya jaring pengaman kalau memang takutnya amit-amitnya ada kenapa-napa di masa yang akan datang. Kalian bisa nih jadinya utamakan membayar hutang. Nah, untuk hal yang kedua ini adalah kalian boleh mendahulukan menabung jikanya ini nih yang harus kalian perhatikan. Jika yang pertama yaitu adalah jika hutangmu itu tidak berbunga atau tidak memiliki denda. Ayo, hutang di mana coba yang nggak punya bunga atau nggak punya denda? Kalau aku dulu hutang yang nggak ada bunga atau denda itu aku dulu pernah pinjam itu dana kur kalau nggak salah di bank. Nah itu tuh nggak ada denda, nggak ada bunga, nggak pernah ditagih. Jadi kalau telat ya nggak masalah, tapi kalau nggak salah bakal ngaruh ke BI checking kita. Nah itu tuh. Jadi kalau teman-teman tim yang bodo amat dengan BI checking, yang penting hutangnya aman, kalian bisa tabung dulu, hutangnya bisa ditunda-tunda, hutangnya nggak ada denda. Nah itu mungkin bisa kalian lakukan, tapi tetap hutangnya nanti dibayar ya teman-teman, jangan enggak. Terus yang kedua adalah jika tujuan kalian menabung itu adalah untuk tujuan finansial dasar atau untuk memenuhi dana darurat kalian atau memenuhi dana kesehatan kalian atau dana pensiun kalian. Kalau memang tujuan kalian menabung itu hanya untuk kesenangan, kayak untuk belanja, untuk liburan, untuk hangout, untuk beli barang-barang yang up to date, mending skip dulu, bayar utang aja dulu, nabungnya nanti dulu. Tapi kalau tujuan menabungnya untuk bikin dana darurat, mungkin itu boleh aja ya teman-teman, kalian utamakan terlebih dahulu menabungnya. Lalu yang ketiga adalah jika memang nilai hutangmu itu tidak terlalu besar atau tidak melebihi batas 30% dari penghasilanmu itu. Nah jadi mungkin kalau misalkan hutang kalian itu masih nilainya agak kecil, mungkin masih bisa ditunda. Tapi kembali dengan yang pertama tadi, kalau memang hutangnya tidak berbunga atau tidak ada dendanya ya teman-teman ya. Nah itu nggak masalah, kalian bisa tunda terlebih dahulu, kalian utamakan untuk menabung terlebih dahulu. Dan yang pertimbangan terakhir adalah kalau memang hutangmu belum jatuh tempo. Nah ini maksudnya begini, kalau memang kalian nih anggap kalian gajian di tanggal 25, jatuh tempo hutang kalian itu nanti di tanggal 10 atau di tanggal 15 bulan depan. Kalian bisa utamakan menabung dahulu sambil kalian nanti pelan-pelan coba cari dengan penghasilan yang lain atau pendapatan yang lain buat memenuhi hutang kalian itu supaya kalian bisa bayarkan. Kalau memang hutangnya belum jatuh tempo ya nggak masalah, kalian buat tabungkan dulu uang kalian. Tapi kembali tujuan menabungnya adalah untuk hal yang positif, untuk dana darurat, bukan untuk hal yang konsumtif.
Yang ketiga ini adalah pertimbangan yang paling ideal, yaitu kalian bisa lakukan membayar hutang dan menabung sekaligus atau secara bersamaan. Tapi ada jikanya juga nih, kalian bisa lakukan ini jika memang yang pertama adalah kalian bisa menyisihkan 5-10% untuk tabungan kalian setiap bulannya. Baru sisanya dari pendapatan kalian itu bisa kalian gunakan untuk biaya hidup dan membayar hutang kalian. Jadi di sini kalian harus bisa punya konsep keuangan yang benar-benar baik ya teman-teman. Jadi semuanya. Lalu untuk yang pertimbangannya kedua, yaitu kalian mungkin bisa fokus mengurangi beban hutang kalian dulu aja. Nah, jadi di sini kalian bisa nih kayak menunda pembayar hutang sama bunganya. Jadi kalian coba membayar beban hutangnya yang pokok dulu, supaya kalian bisa juga sisihkan uang untuk kalian tabung. Karena biasanya setahu aku dulu kalau aku kerja di finance, itu untuk denda itu bisa kita minta keringanan di akhir pembayaran biasanya. Lalu yang ketiga yaitu adalah sebelum mengajukan hutang, coba kalian itu hitung terlebih dahulu. Jangan sampai hutang kalian itu melebihi batas maksimal di angka 30% dari penghasilan kalian. Kalau bisa di bawah 30% itu jauh lebih bagus, apalagi kalau memang cuma 10% itu malah jauh lebih bagus lagi. Tapi kalau memang mau dimaksimalkan, usahakan maksimal cuma di angka 30% aja dari penghasilan kalian, supaya keuangan kalian itu tetap stabil setiap bulannya, supaya nggak morat-marit semuanya. Lalu cara yang terakhir adalah kalau kalian memang ingin lakukan keduanya sekaligus, mungkin coba kalian bisa menabung dari nilai yang kecil-kecil aja dulu, entah dari sisa uang belanja, entah dari uang receh, uang 2.000, uang 5.000, dan kalian juga tetap bisa membayar hutang kalian itu. Jadi supaya keduanya tetap berjalan, supaya keuangan kalian juga stabil, hutang kalian terbayarkan, kalian juga punya jaringan pengaman atau dana tabungan kalau memang amit-amitnya ada kenapa-napa di kedepannya. Nah, jadi ini dia teman-teman adalah beberapa pertimbangan yang bisa kalian pertimbangkan terlebih dahulu untuk memilah kira-kira kalian ini pengen menabung terlebih dahulu kah, atau kalian bisa harus membayar hutang terlebih dahulu. Tapi di sini aku tekankan sekali lagi, di sini bukan maksud aku untuk menyuruh kalian tidak membayar hutang. Tapi kalian mungkin bisa menunda hutang kalian dengan beberapa pertimbangan tertentu, dan memang ada aku jabarin di poinnya tersebut. Tapi kalau memang uangnya ada, terus juga nggak penting-penting bisa buat nabung, ya kalian utamakan adalah membayar hutang ya. Semoga video aku juga bisa membantu ke teman-teman semua. Kalau memang lagi pada bingung nih, kira-kira kalau uang pas-pasan enaknya dibikin buat bayar hutang dulu atau menabung dulu ya. Boleh juga kita sharing-sharing di kolom komentar kalau memang teman-teman ada yang mau ditambahin. Makasih yang udah nontonin video aku sampai habis.